Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau beta mau berkata jujur sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, berjumpa dalam persekutuan kebaktian dengan jemaat, dengan umat, itu adalah sukacita tersendiri. Itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Walaupun secara jujur kita semua yang ada dalam persekutuan kebaktian di saat ini tidak luput dari persoalan-persoalan dan tantangan kehidupan yang dialami. Mungkin saja saat ini ada yang merasakan damai sukacita, tapi mungkin juga ada yang bersedih, ada yang kecewa. Tetapi paling kurang perjumpaan kita di dalam persekutuan kebaktian ini memberikan satu pembuktian iman bahwa apapun persoalan yang kita jalani dalam hidup ini, kita tetap konsisten, kita tetap berpegang teguh bahwa kehidupan kita ini semata-mata hanya karena Tuhan punya kuasa, hanya karena Tuhan punya kasih sayang. Kita rasa itu satu dasar yang kuat untuk kita datang dalam persekutuan kebaktian seperti ini. Kita mau bilang per Tuhan bahwa kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan karena kuasa dan kasih sayang Tuhan yang menyertai, tidak mungkin kita ada sampai di saat ini. Dan beta merasa bahwa Bapak Ibu juga selaku umat Tuhan, mari kita menikmati sukacita itu. Menikmati sukacita bahwa perjumpaan dengan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengakui seluruh kehidupan kita kepada Tuhan adalah bentuk daripada komitmen kita, konsistensi kita pada iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, beta mengawali pemberitaan firman di saat ini dengan mencoba membangun penghayatan kita terhadap betapa pentingnya kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, yang salah satunya adalah dengan tanda kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan dalam kebaktian seperti ini. Sebenarnya ini juga yang menjadi satu inti pergumulan bagi Rasul Paulus bersama dengan jemaat di Korintus. Bahwa kalau kita melihat perikop pembacaan kita ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Itu berarti bahwa Paulus pernah berjumpa dalam rencana Tuhan dengan jemaat di Korintus, dan di sana perjumpaan itu memberikan pertumbuhan buah-buah iman bagi orang di Korintus. Tetapi bahwa Paulus tidak meninggalkan mereka. Paulus merasa bahwa perjumpaan dengan mereka perlu Paulus rencanakan. Untuk apa?
untuk lebih menguatkan mereka dalam ketaatan dan kesetiaan, konsisten pada iman, taat sungguh-sungguh kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, kalau ketong baca dalam ketong perikop ini, dia punya tema itu perubahan dalam rencana Paulus. Jadi ada rencana Paulus untuk ke Korintus, tetapi karena satu dan lain hal, dia tidak sempat ke Korintus dan dia melanjutkan pelayanannya ke Makedonia. Dan rencana nanti setelah kembali dari sana baru dia mampir di Korintus. Di satu sisi, orang percaya di Korintus sudah sangat merindukan kehadiran Paulus. Pasti ada yang mau mengerti, oh iya sudah, antua mungkin ke Makedonia karena don di Makedonia mungkin punya kebutuhan mendesak. Nanti antua balik baru singgah di katong. Tapi mungkin juga ada yang punya pemahaman, sudah rencana mau datang di ketong balik pergi atur tanpa lain-lain. Sehingga banyak pertanyaan di sana. Nah, bagian perikop ini Paulus mau luruskan pemahaman saudara di Korintus bahwa mari manusia punya rencana, tetapi Tuhan yang putuskan. Dalam kamus bahasa Indonesia, rencana dan rancangan itu kelihatannya beda. Rencana, rancangan. Tetapi dalam makna dan arti tertentu, rencana adalah rancangan. Rancangan adalah rencana. Tetapi dalam iman Kristen, dalam pemahaman teologi, rencana itu sering diidentikan dengan manusia punya hal. Rencana inilah, rencana itulah. Tapi rancangan itu Tuhan punya hal. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya kehendak. Oke, ketong bisa rencana banyak. Mau bikin ini, mau bikin itu. Besok bikin ini, minggu muka bikin ini, bulan muka bikin ini, tahun depan bikin ini. Mau rencana banyak. Ketong semua punya rencana. Tapi dalam pemahaman iman Kristen, rencana-rencana itu harus diletakkan di dalam kehendak Tuhan. Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang memutuskan. Manusia bisa atur waktu dan tempo, tetapi Tuhan punya waktu itu indah. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Rasul Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, dosa usah kecewa. Karena rencana berubah ini untuk kebaikan bersama. Orang di Makedonia sangat membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu, surat 2 Korintus ini mau menguatkan orang Kristen di jemaat Korintus bahwa Paulus dan para rasul yang melayani itu mereka melayani dengan mendasarkan pelayanan mereka pada ketulusan dan kemurnian hati. Tidak ada rencana-rencana lain. Ketulusan dan kemurnian hati. Dalam bahasa Yunani, ketulusan itu juga bisa disejajarkan dengan kesederhanaan. Ketong sempun target-target macam-macam. Seng ada target politik, seng ada target ekonomi, seng ada target-target tertentu, target-target pribadi, pangkat jabatan, kedudukan, popularitas. Tidak ada target apa-apa. Yang ada hanyalah ketulusan dan kemurnian hati kepada Allah. Jadi kalau ketong belum bisa baku dapa karena ada tertunda waktu, aledon di Korintus mesti paham bahwa yang ada rencana apa-apa. Yang ada hanyalah
ketulusan dan kemurnian hati. Pelayanan yang berdampak pada kasih karunia bagi banyak orang. Pelayanan yang berdampak bagi kasih karunia bagi dong di Korintus, pelayanan yang berdampak bagi kasih karunia bagi dorang di sekitar Makedonia. Lalu maknanya untuk ketong apa? Bagian ini Bapak Ibu, saudara jemaat, mau memberikan kepada, menginspirasikan ketong, memotivasikan ketong untuk meletakkan segala rencana-rencana dalam ketong pung kehidupan ini di dalam ketulusan dan kemurnian hati kepada Allah. Maksudnya jang paksa, jang iko diri pu mau. Letakkan dalam ketulusan dan kemurnian kepada Allah. Walaupun dalam hitung-hitung manusia ada rugi, ada macam-macam manusia bisa prediksikan. Tapi Rasul Paulus mau meyakinkan orang di Korintus dan juga ketong semua dalam ketong pung hidup, mari ketong meletakkan ketong punya rencana-rencana di dalam ketulusan dan kemurnian hati di hadapan Allah. Bikin apa-apa tuh mesti dengan hati yang tulus. Bikin apa-apa tuh mesti dengan hati yang murni. Sebab rencana yang didasarkan pada hati yang tulus dan murni akan penghujung itu kasih karunia Allah. Tapi kalau seumpamanya ketong punya rencana-rencana dengan ketong punya trik-trik, dengan strategi-strategi, menguntungkan diri, menghancurkan orang lain, untuk kepentingan orientasi, kepentingan pribadi, walaupun orang lain dikorbankan. Sesungguhnya itu bukan merupakan satu rencana yang diletakkan pada ketulusan dan kemurnian di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap pribadi punya rencana. Rumah tangga dan keluarga juga punya rencana. Ketong di tanpa pengabdian, tanpa kerja juga punya rencana. Anak-anak di sekolah juga dong punya rencana. Ketong pu lingkungan sektor unit, jemaat, masyarakat, bangsa dan negara punya rencana. Tetapi pengajaran firman di saat ini mau meletakkan ketong pada satu pemahaman bahwa apapun ketong berencana, mari ketong letakkan di dalam ketulusan bagi semua orang, dalam kemurnian di hadapan Allah. Maka dengan demikian Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya dalam ketong punya setiap rencana. Kadang-kadang ketong pun rasa diri Tuhan beta seng mampu, beta seng kuat, beta lemah. Tapi beta pun keinginan ini, beta keinginan ini. Letakkan pada Tuhan dan Tuhan mampu menguatkan yang lemah. Tuhan mampu memberikan yang kecil jadi besar. Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Letakkanlah seluruh rencana hidup ini pada ketulusan dan kemurnian di hadapan Allah. Bapak Ibu, hal yang kedua, dalam bacaan ayat-ayat selanjutnya, Rasul Paulus mau meyakinkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap rencana Allah itu tidak pernah akan batal. Rencana Allah itu tidak pernah tidak terjadi. Semua rencana yang diletakkan dalam bersama dengan Allah, semua rencana yang diletakkan di dalam kuasa Allah pasti akan terjadi. Olehnya itu dia bilang, kalau dalam pandangan manusia beta mau datang di Korintus, mungkin sen datang itu antara ya dan tidak. Jangan ale dong berpikir bahwa rencana untuk ale dong memperoleh kasih karunia Allah itu soal ya dan tidak. Tidak ada cerita kasih karunia Allah itu soal ya dan tidak. Yang namanya kasih karunia Allah itu ya dan amin.
Sekali lagi, apabila itu dilandaskan pada ketulusan dan kemurnian hati, maka kasih karunia Allah itu bukan soal ya atau tidak. Kalau soal ya atau tidak berarti ketong ada dalam sikap keraguan iman terhadap kedaulatan Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus mau bilang begini, beta meletakkan beta punya rencana untuk berjumpa bersama dong di dalam Tuhan, itu dalam rencana Allah. Dan kalau segala sesuatu rencana diletakkan di dalam Allah, maka itu ada kata ya atau tidak. Semua itu akan ya dan semua itu akan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam bagian ini mau memberikan inspirasi per ketong, memberikan motivasi per ketong, memberikan penguatan per ketong. Kalau ketong su meletakkan ketong pun rencana-rencana dalam hidup, mau merencana apapun dalam ketong pun kehidupan ini, di dalam Tuhan jangan pernah ragukan. Kalau ketong mempercayakan ketong pun rencana kepada manusia, mungkin ketong akan bisa ragu. Orang yang ketong percaya, sangat percaya pun, kemungkinan dia bisa mengkhianati, kemungkinan dia bisa mengecewakan, kemungkinan dia bisa meninggalkan. Tetapi bagian ini mau meyakinkan, segala sesuatu yang telah diletakkan dalam ketulusan dan kemurnian di hadapan Allah, pasti ya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, rencana pribadi, rencana pekerjaan, usaha, rencana rumah tangga, keluarga, anak-anak punya masa depan, apapun Bapak Ibu punya rencana di tengah-tengah pelayanan gereja, di tengah-tengah masyarakat, letakkan itu pada Tuhan dan yakin semua rencana yang diletakkan kepada Tuhan tidak pernah akan gagal. Semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu dari katompum pembacaan ini, Paulus hendak menghibur saudara di Korintus. Jangan dong kecewa. Dia bilang, tetapi aku memanggil Allah tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang di Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami memerintahkan apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi begini Bapak Ibu, waktu Paulus pergi kunjungi saudara di Korintus pada kali yang pertama, Paulus hadir dengan tipe keras, sangat disiplin, sangat prinsip. Karena memang waktu itu di Korintus banyak sekali timbul pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu banyak, sehingga Paulus hadir di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dia sangat tegas, sangat prinsip. Makanya dikatakan dia hadir dengan tongkat untuk meneguhkan iman orang di Korintus. Nah, mereka kemudian sudah mendapat kasih karunia dan iman mereka bertumbuh. Paulus merasa bahwa cukuplah beta hadir di tengah-tengah dong dengan hati yang penuh kasih, hati yang lemah lembut, hati yang merangkul, hati yang saling menguatkan. Ada tanpa lain yang beta akan hadir dengan tongkat. Ada tanpa lain yang beta mesti agak sedikit keras dan kuat. Tetapi untuk saudara dong di Korintus,
Mari ketong bertumbuh di dalam cinta kasih, saling merangkul. Mari ketong bertumbuh dalam saling memahami, saling menjadi berkat satu dengan yang lain, saling menghadirkan kasih karunia Allah satu dengan yang lain. Dan sebenarnya itu adalah inti dari apa yang diupayakan dalam pekabaran Injil bagi jemaat di Korintus. Pelajarannya bagi ketong Bapak Ibu adalah sebagai orang-orang yang telah menerima firman Tuhan, orang-orang yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau ketong Kristen berarti Kristus adalah ketong pun Tuhan, ketong pun Juru Selamat. Keteladanan Kristus itu yang mesti nampak dalam ketong punya perilaku hidup. Saling peduli, saling menopang, saling menguatkan, saling memberi semangat satu terhadap yang lain. Dan dengan demikian kehidupan umat ketumpung persekutuan akan memperoleh kasih karunia Allah dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.